Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai mekanisme keamanan cloud. Ini hari ini materinya ada enkripsi, ada hashing, tanda tangan digital, infrastruktur kunci publik, manajemen identitas dan akses, single sign on, grup keamanan berbasis cloud, gambar server virtual yang diperkuat enkripsi. Jadi di sini data secara default ini dikodekan dalam format yang dapat dibaca, yang dikenal sebagai teks biasa. Saat dikirim melalui jaringan, ini teks biasa ini rentan terhadap akses yang tidak sah dan berpotensi berbahaya. Mekanisme enkripsi adalah sistem pengkodaan digital yang didedikasikan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Ini digunakan untuk menyandikan data teks biasa ke dalam format yang terlindungi dan tidak dapat dibaca. Teknologi enkripsi biasanya mengandalkan algoritma standar yang disebut cipher untuk mengubah data plain text asli menjadi data terenkripsi yang disebut sebagai ciphertext. Ketika enkripsi diterapkan ke data teks, biasanya data tersebut dipasangkan dengan serangkaian karakter yang disebut kunci enkripsi. Pesan rahasia yang dibuat oleh dan dibagikan di antara pihak yang berwenang. Kunci enkripsi digunakan untuk mendekripsi kembali teks tersandi ke dalam format teks biasa aslinya. Misalnya ada agen layanan jahat yang mencoba menguping lalu lintas, ini tidak dapat mendekripsi pesan saat transit jika mereka tidak memiliki kunci enkripsi. Seperti di gambar 10.1. Jadi di sini agen layanan jahat tidak dapat mengambil data dari pesan terenkripsi. Upaya pengambilan selanjutnya dapat diungkapkan kepada konsumen layanan cloud. Tipe enkripsi. Ada dua bentuk enkripsi yang dikenal sebagai enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Untuk enkripsi simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Keduanya dilakukan oleh pihak berwenang yang menggunakan satu kunci bersama. Juga dikenal sebagai kriptografi kunci rahasia. Pesan yang dienkripsi dengan kunci tertentu hanya dapat didekripsi dengan kunci yang sama. Perhatikan bahwa enkripsi simetris tidak memiliki karakteristik non-reputasi. Enkripsi asimetris ini mengandalkan penggunaan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci privat dan kunci publik. Dengan enkripsi asimetris atau juga disebut kriptografi kunci publik, jadi kunci privat hanya diketahui oleh pemiliknya, sedangkan kunci publik ini umumnya tersedia. Dokumen yang dienkripsi dengan kunci privat hanya dapat didekripsi dengan benar dengan kunci publik yang sesuai. Baliknya, dokumen yang dienkripsi dengan kunci publik dapat didekripsi hanya menggunakan rekan kunci privatnya. Enkripsi asimetris hampir selalu lebih lambat secara komputasi daripada enkripsi simetris. Oleh karena itu, enkripsi kunci privat menawarkan perlindungan integritas selain keaslian dan non-reputation. Ini gambar 10.2, ini mekanisme enkripsi, ditambahkan ke saluran komunikasi antara pengguna luar dan portal pendaftaran pengguna Innovatus. Ini menjaga kerahasiaan pesan melalui penggunaan HTTPS. Ini jadi ada HTTPS bukan HTTP. Hashing. Mekanisme hashing ini digunakan jika diperlukan perlindungan data satu arah dan tidak dapat dibalik. Setelah hashing diterapkan ke sebuah pesan tersebut akan dikunci dan tidak ada kunci yang disediakan untuk membuka kunci pesan tersebut. Aplikasi umum dari mekanisme ini adalah penyimpanan kata sandi. Teknologi hashing dapat digunakan untuk mendapatkan kode hashing atau intisari pesan dari sebuah pesan yang seringkali memiliki panjang tetap dan lebih kecil dari pesan asli. Pengirim pesan kemudian dapat menggunakan mekanisme hashing untuk melampirkan intisari pesan ke pesan. Penerima menerapkan fungsi hash yang sama ke pesan untuk memverifikasi bahwa intisari pesan yang dihasilkan identik dengan yang menyertai pesan tersebut. Setiap perubahan pada data asli menghasilkan intisari pesan yang sama sekali berbeda dan dengan jelas menunjukkan bahwa perusakan telah terjadi. Ini gambar 10.3, di fungsi hashing diterapkan untuk melindungi integritas pesan yang dicegat dan diubah oleh agen layanan jahat. Sebelum diteruskan,
Firewall dapat dikonfigurasi untuk menentukan bahwa pesan telah dirubah sehingga memungkinkan untuk menolak pesan sebelum dapat melanjutkan ke layanan cloud. Gambar 10.4 ini prosedur hashing. Ini dipanggil ketika lingkungan PAS diakses. Jadi aplikasi yang di porting ke lingkungan ini akan diperiksa. Terus dan intisari pesan dihitung. Intisari pesan ini disimpan di dalam database lokal yang aman, dan pemberitahuan dikeluarkan jika salah satu nilai tidak identik dengan yang disimpan dalam database. Ini database untuk menyimpan semua hashing dari setiap aplikasi yang ada. Tanda tangan digital. Mekanisme tanda tangan digital merupakan sarana penyediaan keaslian dan integritas data melalui autentikasi dan non-repudasi. Sebuah pesan diberi tanda tangan digital sebelum transmisi, yang kemudian menjadi tidak valid jika pesan mengalami modifikasi berikutnya yang tidak sah. Tanda tangan digital memberikan bukti bahwa pesan yang diterima sama dengan yang dibuat oleh pengirim yang sah. Baik enkripsi hashing dan asimetris terlibat dalam pembuatan tanda tangan digital, yang pada dasarnya ada sebagai intisari pesan yang dienkripsi oleh kunci pribadi dan ditambahkan ke pesan asli. Kelima, memverifikasi validasi tanda tangan dan menggunakan kunci publik yang sesuai untuk mendekripsi tanda tangan digital yang menghasilkan intisari pesan. Pada gambar 10.5, konsumen layanan cloud B ini mengirim pesan yang ditandatangani secara digital tetapi diubah oleh penyerang terpercaya konsumen layanan cloud A. Pada server virtual B dikonfirmasikan untuk memverifikasi tanda tangan digital sebelum memproses pesan masuk, bahkan jika mereka berada dalam batas kepercayaannya. Pesan tersebut dinyatakan tidak valid atau tidak sah karena tanda tangan digitalnya tidak valid, dan oleh karena itu ditolak oleh server virtual B. Pada gambar 10.6, ini setiap kali konsumen cloud melakukan tindakan manajemen yang terkait dengan sumber daya TI yang disediakan oleh GTGOV, program konsumen layanan cloud ini harus menyertakan tanda tangan digital dalam permintaan pesan untuk membuktikan keabsahan penggunanya. Infrastruktur kunci publik. Pendekatan umum untuk mengelola penerbitan kunci asimetris ini didasarkan pada mekanisme infrastruktur kunci publik yang ada sebagai sistem protokol, format data, aturan, dan praktek yang memungkinkan sistem skala besar untuk menggunakan kriptografi kunci publik dengan aman. Sistem ini digunakan untuk mengasosiasikan kunci publik dengan pemilik kunci yang sesuai. Ini dikenal sebagai identifikasi kunci publik, sambil mengaktifkan verifikasi validitas kunci. Infrastruktur kunci publik ini mengandalkan penggunaan sertifikat digital yang merupakan struktur data yang ditandatangani secara digital yang mengikat kunci publik ke identitas pemilik sertifikat serta informasi terkait seperti masa berlaku. Sertifikat digital biasanya ditandatangani secara digital oleh otoritas sertifikat atau CA dari pihak ketiga seperti yang diilustrasikan pada gambar 10.7. Ini adalah langkah-langkah yang terlibat selama pembuatan sertifikat oleh otoritas sertifikat. Jadi dari sini cloud customer yang akan menyerahkan kunci publiknya dan ditambahkan cloud customer data, nanti akan dikirim ke CA, Certificate Authority. Nah, nanti di sini akan taruh datanya, consumer cloud data sama cloud customer public, terus akan disertakan gitu ya, ada cloud customer certificate, dan di sini ada pembuatan hashing mekanisme. Nanti pembuatan hashingnya ini dari atau menggunakan CA private key, nanti ditandatangan sama CA digital signature, nanti akan disimpan ke cloud customer certificate. Infrastruktur kunci publik. Organisasi yang lebih besar seperti Microsoft dapat bertindak sebagai CA mereka sendiri dan menerbitkan sertifikat kepada klien mereka dan publik, karena bahkan pengguna individu dapat membuat sertifikat selama mereka memiliki alat perangkat lunak yang sesuai. Infrastruktur kunci publik adalah metode yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan enkripsi asimetris, mengelola informasi, identitas konsumen cloud, dan penyedia cloud,
dan membantu melindungi dari perantara jahat dan ancaman otorisasi yang tidak memadai. Mekanisme infrastruktur kunci publik ini terutama digunakan untuk melawan ancaman otorisasi yang tidak memadai. Ada gambar 10.8, ini administrator sumber daya awan eksternal ini menggunakan sertifikat digital untuk mengakses lingkungan manajemen berbasis web. Sertifikat digital DTGOV digunakan dalam koneksi HTTPS dan kemudian ditandatangani oleh CA yang terpercaya. Manajemen identitas dan akses. Mekanisme manajemen identitas dan akses ini mencakup komponen dan kebijakan yang diperlukan untuk mengontrol dan melacak identitas pengguna dan hak akses untuk sumber daya, lingkungan, dan sistem TI. Secara khusus, mekanisme manajemen identitas dan akses ini adalah sebagai sistem yang terdiri dari 4 komponen utama. Nah, ini komponennya ada autentikasi. Ini adalah kombinasi nama pengguna dan kata sandi tetap. Ini menjadi bentuk paling umum dari kredensial autentikasi pengguna yang dikelola oleh sistem. Dan juga dapat mendukung tanda tangan digital, sertifikat digital, perangkat keras biometrik yaitu pembaca sidik jari, perangkat lunak khusus seperti program analisis suara, dan penguncian akun pengguna ke alamat IP atau MAC address terdaftar. Otorisasi, ini adalah komponen otorisasi, ini menentukan perincian yang benar untuk kontrol akses dan mengawasi hubungan antara identitas, hak kontrol akses, dan ketersediaan sumber daya TI. Ketiga, manajemen pengguna terkait dengan kemampuan administratif sistem. Program manajemen pengguna ini bertanggung jawab untuk membuat identitas pengguna baru dan grup akses, mengatur ulang kata sandi, menentukan kebijakan kata sandi, dan mengelola hak istimewa. Keempat, manajemen kredensial. Sistem manajemen kredensial menetapkan identitas dan aturan kontrol akses untuk akun pengguna yang ditentukan, yang mengurangi ancaman otorisasi yang tidak memadai. Nah, mekanisme ini digunakan untuk mengatasi ancaman otorisasi yang tidak memadai, penolakan layanan, dan batas kepercayaan yang tumpang tindih. Single sign-on atau SSO menyebarkan informasi autentikasi dan otorisasi untuk konsumen layanan cloud. Di beberapa layanan cloud dapat menjadi tantangan, terutama jika banyak layanan cloud atau sumber daya TI berbasis cloud perlu dipanggil sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas runtime yang sama. Mekanisme single sign-on ini memungkinkan satu konsumen layanan cloud diautentikasi oleh broker keamanan yang menetapkan konteks keamanan yang bertahan saat konsumen layanan cloud mengakses layanan cloud lain atau sumber daya TI berbasis cloud. Jika tidak, konsumen layanan cloud ini perlu mengautentikasi ulang dirinya setiap kali permintaan berikutnya. Mekanisme single sign-on pada dasarnya memungkinkan layanan cloud dan sumber daya TI yang saling independen untuk menghasilkan dan mengedarkan autentikasi runtime dan kredensial otorisasi. Pada gambar 10.19, ini konsumen layanan cloud memberikan kredensial login kepada broker keamanan. Nah, broker keamanan merespon dengan token autentikasi pesan dengan simbol kunci kecil ini ya. Setelah autentikasi berhasil yang berisi informasi identitas konsumen layanan cloud, ini yang digunakan untuk autentikasi secara otomatis konsumen layanan cloud di seluruh layanan cloud ada A, B, dan C. Pada gambar 10.10, kredensial yang diterima oleh broker keamanan disebarkan ke lingkungan siap pakai di 2 cloud berbeda. Broker keamanan bertanggung jawab untuk memilih prosedur keamanan yang sesuai untuk menghubungi setiap cloud. Grup keamanan berbasis cloud. Segmentasi sumber daya cloud ini adalah proses yang memisahkan lingkungan TI fisik dan virtual untuk pengguna dan grup yang berbeda. Misalnya, one organisasi dapat dipartisi sesuai dengan persyaratan keamanan jaringan individu. Satu jaringan dapat dibuat dengan firewall yang tangguh untuk akses internet eksternal, sementara yang kedua digunakan tanpa firewall karena penggunanya internal dan tidak dapat mengakses internet. Segmentasi sumber daya digunakan untuk mengaktifkan virtualisasi dengan mengalokasikan berbagai sumber daya TI fisik ke mesin virtual. Proses segmentasi sumber daya berbasis cloud ini membuat mekanisme grup keamanan berbasis cloud yang ditentukan melalui kebijakan keamanan. Jaringan tersegmentasi menjadi grup keamanan berbasis cloud logis yang membentuk perimeter jaringan logis. Beberapa server virtual yang berjalan di server fisik yang sama ini dapat menjadi anggota grup keamanan berbasis cloud logis yang berbeda.
pada gambar 10.11. Server virtual selanjutnya dapat dipisahkan menjadi grup publik privat, grup pengembang produksi, atau penunjukan lainnya yang dikonfigurasi oleh administrator sumber daya cloud. Pada gambar 10.11, ini grup keamanan berbasis cloud A mencakup server virtual A dan D, ditetapkan ke konsumen cloud A. Grup keamanan berbasis cloud B terdiri dari server virtual B, C, dan E, dan ditetapkan ke konsumen cloud B. Jika konsumen layanan cloud A kredensial dikompromikan, penyerang hanya dapat mengakses dan merusak server virtual di grup keamanan berbasis cloud A. Dengan demikian, server di virtual B, C, dan E ini aman. Gambar 10.12, ketika administrator sumber daya cloud eksternal mengakses portal web untuk mengalokasikan server virtual, kredensial keamanan yang diminta ini dinilai dan dipetakan kebijakan keamanan internal yang menetapkan grup keamanan berbasis internet yang sesuai ke server virtual baru. Image server virtual yang diperkuat, jadi yang sudah dibahas sebelumnya, server virtual dibuat dari konfigurasi template yang disebut gambar atau image server virtual. Penguatan adalah proses penghapusan perangkat lunak yang tidak diperlukan dari sistem untuk membatasi potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Menghapus program redundant, menutup port server yang tidak perlu, dan menonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Akun root internal dan akses tamu adalah contoh hardware. Citra server virtual yang diperkuat dan diperkeras adalah template untuk pembuatan instan layanan virtual yang telah mengalami proses pengerasan pada gambar 10.13, dan ini biasanya menghasilkan template server virtual yang jauh lebih aman daripada image standar asli. Ini gambar 10.13, penyedia cloud menerapkan kebijakan keamanannya untuk memperkuat image server virtual standarnya. Template image yang diperkuat disimpan di repository image VM sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya. Image server virtual yang diperkuat ini membantu melawan penolakan layanan, otorisasi yang tidak memadai, dan ancaman batas kepercayaan yang tumbang tindih. Pada gambar 10.14, administrator sumber daya cloud ini memilih opsi image server virtual yang diperkuat untuk server virtual yang disediakan untuk grup keamanan berbasis cloud B.